Selamat pagi anak-anak. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar IPA. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga belajarnya hari ini diberikan kelancaran. Baik, ambil sikap yang bagus, sikap yang baik. Ibu pimpin langsung doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tema 9. Subtema 1, pembelajaran 1. Itu kita akan belajar mengenai sat tunggal dan sat campuran. Baik, sebelum ke sana, tadi Ibu sudah lihat daftar suhu kalian. Anak-anak kelas 5 semua hadir dengan jumlah 24 orang. Ya, jadi semua hadir. Baik, sekarang silakan bukunya diambil. Oke, buku tema 9-nya dikeluarkan, buku tulis dan pulpen. Sudah siap belajar untuk hari ini? Baik. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Baik, sudah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, selanjutnya baru kita akan ke materi. Ya. Jadi, untuk materi hari ini yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada kalian, jadi kita akan belajar ini. Kita akan belajar benda tunggal dan campuran. Mungkin kalian baru mendengar apa itu benda tunggal, apa itu benda campuran. Baik, jadi untuk hari ini Ibu akan jelaskan ini. Ya, kalian dengarkan dengan baik. Pasang telinga kalian baik-baik, pasang matanya baik-baik, semua hadap ke depan. Oke. Oke. Jadi, tujuan hari ini kita akan mengidentifikasi sat tunggal dan campuran yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Oke, nah jadi ini kita akan belajar materi. Sebelum kita lanjut apa itu sat tunggal, apa itu sat campuran, kita akan lanjut ke belajar itu apa materi dulu. Materi itu apa, sat tunggal itu apa, sat campuran itu apa. Ya, nah mungkin kita akan lanjut dulu ke materi. Oke, jadi materi ini kita bisa lihat di lingkungan kita sekitar. Contoh, rumput, ya, kemudian air, ya, kemudian gelas, kemudian tanaman. Nah, itu namanya materi. Jadi, materi itu dapat kita simpulkan bahwa materi itu adalah setiap objek atau segala sesuatu yang mempunyai ruangan dan mempunyai massa. Itu namanya materi. Ya, jadi materi itu sekali lagi Ibu jelaskan, materi itu adalah materi yang memiliki massa dan menempati ruangan. Itu namanya materi. Contohnya yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, contohnya itu adalah rumput, tanah, air. Ya, yang kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kalian. Oke, bisa dipahami? Nah, lanjut. Materi itu terdapat 2. Ya, ada namanya sat tunggal, ada namanya sat campuran. Nah, di mana sat tunggal ini terdiri dari 2. Yang pertama ada namanya unsur, ada namanya senyawa. Oke, Ibu sudah bawa. Yang namanya sat tunggal itu yang apa? Yang apa? Oke. Yang namanya sat tunggal ini ada garam. Garam itu namanya sat
namanya dia hanya terdiri dari satu jenis materi. Ya, dia hanya terdiri dari satu jenis. Contoh, ada garam, kemudian ada gula, oke, ada gula, ada garam, ada kopi. Ya, ini namanya zat tunggal. Yang lagi satu ada air. Ya. Nah, ini namanya zat tunggal. Nah, kalian bisa lihat zat tunggal itu ada dua. Ada unsur, ada senyawa. Yang mana namanya unsur, Bu Guru? Yang mana namanya senyawa? Baik, Ibu jelaskan. Unsur itu adalah zat kimia. Zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi tidak bisa dibagi unsur. Nah, contoh unsur itu apa? Oke, unsur itu contohnya itu adalah ada yang namanya logam, ada yang namanya non logam. Ya, yang mana itu logam? Yang mana itu non logam? Yang namanya unsur logam itu adalah ada besi, ada perak, ada emas, dan lain sebagainya. Oke, itu namanya yang logam. Oke, kalau yang non logam yang mana Ibu Guru? Yang namanya logam itu adalah oksigen. Kemudian ada nitrogen. Kemudian ada hidrogen dan lain sebagainya. Itu namanya unsur non logam. Ya? Nah, kemudian selanjutnya ada senyawa. Oke, kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur. Jadi senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh senyawa itu ada air, ada gula, ada garam, dan lain sebagainya. Yang tadi Ibu sudah bawa, yang tadi Ibu sudah tunjukkan. Ada gula, ada garam, ada air. Ya, itu namanya senyawa. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang Ibu akan lanjut ke zat campuran. Oke. Oke, selanjutnya zat campuran. Nah, zat campuran ini dia terdiri dari dua atau lebih zat. Berbeda kayak dengan yang tunggal. Kalau yang tunggal dia hanya terdiri dari satu zat, tidak lebih, hanya satu. Ya, kalau kalau zat campuran itu dia terdiri dari dua atau lebih daripada zat. Ya, makanya zat campuran itu ada dua. Ada namanya homogen, ada namanya heterogen. Ya, oke, yang mana homogen, yang mana heterogen? Baik, Ibu akan jelaskan sekarang. Nah, yang namanya campuran homogen itu, dia itu berupa larutan, hanya terdiri dari dua materi atau zat. Contoh yang kita bisa lihat homogen itu adalah contohnya misalnya larutan air gula, larutan garam, itu namanya homogen. Kalau homogen itu dia biasanya zatnya itu sempurna, tuh ya, tapi dia tidak merata. Tuh contohnya yang tadi Ibu bilang itu adalah larutan. Contoh larutan garam, kemudian larutan air, gula. Ya, larutan garam itu maksudnya ada air dengan garam. Kalau larutan gula itu ada air sama gula. Ya, itu namanya zat campuran homogen. Nah, kalau zat campuran heterogen itu dia campurannya yang
Ya, jadi dia tidak akan pernah menyatu. Itu namanya zat campuran heterogen. Ya, jadi zat campuran heterogen itu dia tidak menyatu, makanya dia dikatakan sebagai zat yang tidak sempurna. Itu artinya dia penyatunya tidak sempurna. Beda dengan homogen. Kalau homogen dia akan menyatu. Artinya dia itu sempurna. Dia akan merata. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara zat campuran homogen dengan campuran heterogen. Oke. Nah, dapat kita simpulkan zat campuran itu kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Contoh, yang namanya zat campuran tanah, udara, kemudian ada susu, ada jus, mungkin ada sirup. Itu contoh zat campuran. Oke, ada tanah, udara, susu, jus, dan sirup. Ya, nah kali ini Ibu memiliki sebuah video. Kalian bisa tonton sebentar. Oke, ini Ibu ada pertanyaan. Sebelum ke video, ini ada pertanyaan. Nah, oke, coba tuliskan contoh benda di sekitar kalian yang termasuk campuran homogen dan heterogen. Oke, kalian bisa tulis di bawah ini. Ibu sudah sediakan tabel. Kalian tulis yang termasuk campuran homogen itu yang mana, yang termasuk campuran heterogen itu yang mana. Sudah? Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah selesai ya? Baik, terima kasih. Nah, ini Ibu ada video sedikit mengenai zat tunggal dan zat campuran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Ini ada materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Materi itu segala sesuatu yang punya massa. Ya, kalian bisa tonton videonya. Oke, tadi sudah ini materi ada zat tunggal, ada campuran, ada unsur, satu itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran homogen, heterogen. Kalian bisa tonton. Nah, ini dia. Setunggal ada juga belerang, ada CO2, ada emas murni, ada air. Ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Ini yang campurannya. Suatu saat nanti Ibu akan ajak kalian lakukan sebuah percobaan. Ya, ini sudah Ibu bawa campurannya, ini sudah Ibu bawa, tapi kalian bisa tonton dulu videonya, ya. Oke, sudah. Ya, ada pertanyaan dulu? Sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, jadi untuk pembelajaran hari ini mengenai zat tunggal dan zat campuran, Ibu akhiri. Kita ketemu lagi hari berikutnya. Oke, nah untuk sekarang Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi.